Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Hidayatullah dan di video ini saya akan membahas tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dilansir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Valentina Ginting menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang telah terjadi selama pandemi. Berdasarkan data Simfoni PPA, pada 1 Januari 19 Juli 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 850 kekerasan fisik, 370 kekerasan psikis, dan 1.844 kekerasan seksual. Angka ini tergolong tinggi yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 350 perkara. Peningkatan yang signifikan dan melebihi 50%. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kekerasan internal, terus yang kedua kekerasan eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini biasanya berasal dari ayah, ibu, kakak, abang, ataupun kerabat-kerabat yang lainnya. Ini bisa saja keluarga kandung ataupun keluarga tiri. Dan banyak sekali kasus di Indonesia ini, seperti yang saya pernah baca, ada kekerasan yang dimana ayah tirinya ini menyetubuhi anaknya karena dia tidak bisa menahan hasratnya untuk melakukan hal seksual tersebut, dan ini dilakukan selama bertahun-tahun. Si anak tidak berani mengadu karena mungkin dia malu terhadap kawan-kawannya. Seperti kita ketahui, anak-anak punya rasa ketakutan terhadap teman-teman untuk menyebarkan aibnya. Terus yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya berasal dari lingkungan di luar keluarga atau berasal dari dunia luar. Seperti contoh, banyak kekerasan seksual atau bisa dibilang modus para orang yang mendekati anak-anak dengan dalih membelikan es krim, tapi dia hanya ingin tubuh anak tersebut. Cara pencegahan kekerasan seksual terhadap anak ini sebenarnya sudah cukup banyak, namun yang namanya predator akan terus melakukan aksinya walaupun apa peraturan yang sudah dibuat, apapun hukum yang akan dibuat, mereka akan terus berlanjut selagi mereka bisa memuaskan hasratnya. Mereka tidak peduli dengan hukum. Namanya predator seperti itu, dan kemungkinan akan terus ada dan terus bertambah. Dan kekerasan seksual terhadap ini tidak bisa dihilangkan, tapi jika untuk dicegah atau mengurangi mungkin bisa. Dan ini beberapa di antara, dan ada beberapa hal untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Yang pertama, mengajarkan anak untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang menjurus ke arah seksual. Seperti ketika kita membawa anak-anak kecil ke tempat umum, maka banyak orang yang ingin meminta dicium oleh anak tersebut, dan banyak sekali para om bisa dibilang nakal memanfaatkan situasi tersebut dengan dalih ingin mendekati anak tersebut. Dan biasanya mereka ingin meminta dicium di bagian-bagian tertentu. Mungkin awalnya dicium di pipi, tapi mungkin bisa saja semakin mengarah ke seksual. Dan yang kedua, mengajarkan anak bagian-bagian tubuh yang mana boleh disentuh dan yang mana tidak boleh disentuh, karena banyak orang yang memakai modus dengan ingin menggendong anak tersebut padahal dia hanya ingin memegang bagian vital dari si anak tersebut agar tidak nampak, jadi dia menggendong supaya agak tidak nampak jelas, seperti itu. Yang ketiga, mengajarkan anak jika ada orang asing yang membujuk mereka untuk pergi membeli es krim atau membeli minum, atau membujuk mereka dengan memberikan rayuan-rayuan, ajarkan kepada orang tersebut untuk lari, jangan untuk tidak mau mengikuti apa kemauan dari si orang tersebut, karena bisa saja mereka tidak hanya melakukan kekerasan seksual, bisa saja mereka menculiknya, dan mungkin mereka bisa saja menjualnya, dan itu sudah terjadi beberapa tahun lalu. Terus yang keempat, membangun jaringan sosial terhadap anak.
Hal ini sangat penting karena kekerasan seksual ini terjadi ketika si anak sedang berada dalam kesendirian, ketika tidak ada orang yang bisa menolongnya. Seperti yang saya kasih contoh tadi, banyak orang yang mengajak anak tersebut karena dia sedang sendiri dan si anak tersebut mau, dan itu yang harus kita ajarkan untuk mengatakan tidak dan mengajarkan anak untuk bersosialisasi, karena dengan bersosialisasi si anak tersebut bisa terjaga keamanannya, ya bisa dengan kawan-kawannya atau bisa dengan orang yang lebih tua. Ajarkan saja kepada anak untuk bermain di depan atau di depan rumah ataupun di teras, karena hal itu mungkin sedikit membantu mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Oke, untuk segitu saja video kali ini, kurang dan jangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.